Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan bertemu dalam belajar, yaitu pembelajaran tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Jika kalian sudah siap, siapkan buku tematiknya. Dan sebagai orang beriman, tentunya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang peduli. Yang kedua, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dan yang keempat, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut dilihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula ada istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya
ini tidakkah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antar yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan dalam UNCLOS atau UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari bermanfaatkan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar itu tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Baik anak-anakku yang terkasih, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya alam laut adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah sektor wisata seperti hotel, penyewaan perahu, penyelaman. Nah, ini menjadi salah satu mata pencaharian yang bisa diusahakan untuk memanfaatkan potensi alam laut. Apa yang kedua? Yang kedua adalah nelayan. Jelas, ini adalah mata pencaharian pokok mereka yang berada di pesisir pantai, mencari ikan. Yang ketiga, tambang seperti lepas pantai, karena laut Indonesia sangat kaya menyimpan barang-barang tambang yang belum kita olah, yang belum kita gali. Yang keempat, yaitu jasa pelayaran, transportasi antar pulau yang menjadi suatu usaha yang bisa memanfaatkan potensi laut. Yang kelima, petani garam. Nah, di sini para petani garam mengusahakan membuat garam dengan bahan dasar air laut yang tersedia di sekitarnya. Nah, tentunya masih banyak lagi mata pencaharian atau jenis usaha yang memanfaatkan potensi kekayaan alam, khususnya kekayaan alam laut. Nanti kalian cari lagi ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita amati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian menetap di Indonesia dan terus membawa adat budaya dari berbagai negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia dengan orang Indonesia maupun dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, misalkan Pecinan dan Kampung Arab. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita menyimak dan membaca materi sebelumnya, maka kita akan menentukan dampak negatif dan dampak positif yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Apa sih dampak positifnya? Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, dampak positifnya adalah terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia sebagai warga asing. Yang kedua, terjadinya interaksi, pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Dan yang ketiga, menjadi jalur perdagangan internasional yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah rawan terjadi konflik. Karena adanya apa? Karena ada benturan nilai akibat heterogennya warga, macam-macam warga. Yang kedua, nilai-nilai tradisi suatu daerah bisa saja sirna, hilang akibat adanya pembauran dengan tradisi pendatang. Yang ketiga, sulitnya pemerataan pembangunan di tiap daerah karena kendala transportasi dan jarak. Itu dampak positif dan dampak negatifnya sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bersama-sama yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sejak sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah dan sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua, Pulau Muna, Seram, Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda
sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dengan lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kobulaihan. Raja Kobulaihan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit makin luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan tadi, tentunya untuk kali ini seperti biasa latihan menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf pertama sudah diberi contoh. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Itu ide pokoknya. Nah, kalian menentukan ide pokok mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ke-11. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan sila nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, sila ketiga, sila keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dan membentuk satu kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalkan, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Anak-anakku yang terkasih, mari kita berlatih untuk menambah pemahamanmu. Sila-sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai oleh dan menjiwai sila yang lain. Baik, di bawah ada contoh tentang masalah pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini mencerminkan sila keberapa ya anak-anak? Oke. Nah, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang berikutnya, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang pertama, kemanusiaan. Yang terakhir adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu seterusnya, ya. Jadi saling keterkaitan, saling menjiwai. Maka tugas kalian adalah mengisi latihan yang ada di dalam buku tematik kalian. Perayaan hari keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit. Ya, baik. Kita lanjutkan ya anak-anak. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh, di situ ada gambar, ya, ada gambar. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat itu atau suara tidak tercapai? Nah, jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah proses pemungutan suara, yaitu pemilu. Baik pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, di situ kita menentukan pilihan yang tentunya nanti menjadi suatu kesepakatan bersama. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mempelajari materi ini, maka dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran,
dan pembauran nilai-nilai budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Bagaimanakah sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya daerah atau negara lain? Ini perlu kita renungkan. Anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.